Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa sehat-sehat ya. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Diari Afia. Seperti biasa, di sini saya akan sharing ya, berangkat dari apa yang pernah terjadi pada saya sebagai seorang odapus atau orang dengan lupus ya. Apa itu lupus? Lupus merupakan salah satu penyakit seribu wajah ya, gangguan pada sistem imun yang justru menyerang diri sendiri. Yang seharusnya imun itu melindungi kita, malah menyerang tubuh kita sendiri. Nah, oke, baik teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan sharing apa yang pernah saya alamin berkaitan tentang lupus, yaitu kapan sih lupus ini bisa sembuh, kapan lupus ini, para odapus ini bisa lepas obat, dan bagaimana caranya kira-kira. Nah, ini berangkat dari yang pernah saya alamin ya teman-teman. Tahun 2016 lalu saya positif autoimun dan kemudian saya masuk pada kategori lupus sistematik sistematik lupus eritematosus atau SLE. Nah, di sini dokter menjelaskan kepada saya bahwa memang secara medis lupus itu tidak bisa disembuhkan karena dia adalah penyakit kronis yang menahun. Jadi pada kondisi odapus ini bisa jadi pengobatannya seumur hidup, atau bisa jadi juga dia akan remisi gitu ya teman-teman. Nah, sekali lagi menurut yang pernah saya terima, saya alamin, apa yang dijelaskan kepada saya oleh para tim dokter, bahwa lupus itu memang tidak bisa disembuhkan tapi bisa dikendalikan. Nah, jadi di sini ketika teman-teman di luar sana nih yang misalnya terdiagnosa sebagai lupus, nah jangan khawatir, jangan langsung ngedown dan lain sebagainya. Kita harus tetap positive thinking, kita harus tetap semangat ya, bahwa meskipun lupus ini tidak bisa disembuhkan tapi bisa dikendalikan gitu ya teman-teman. Lalu bagaimana caranya agar lupus ini terkendali? Terkendali ini dalam artian tidak menyerang tubuh kita, atau istilahnya lupusnya tidur, atau bahasa medisnya menurut dokter adalah remisi, lepas obat gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa hal ya tentunya yang perlu kita lakukan sebagai seorang odapus apabila kita menginginkan penyakit ini bisa dikendalikan. Yang pertama ya, tentunya kita harus nurut dengan apapun yang dikatakan oleh dokter. Kita harus rajin check up, kontrol ke rumah sakit ataupun terapi ke rumah sakit. Nah, terkait tindakan apa saja yang akan diberikan kepada masing-masing pasien lupus ini bisa berbeda-beda ya teman-teman, karena masing-masing kondisi itu tidak sama. Nah, jadi nanti yang akan menentukan obat apa yang cocok, kemudian tindakan apa yang akan dilakukan, itu semuanya dokter yang akan menentukan. Nah, di sini intinya kita ketika ingin remisi atau ingin lupusnya terkendali, maka kita harus nurut. Kita tidak boleh melepas obat secara mandiri, tapi kita harus mengikuti apapun arahan yang dokter berikan. Karena ketika kita ingin remisi, lepas obat, itu ada tahap-tahapnya ya teman-teman. Jadi dosisnya ini diturunkannya secara perlahan, kemudian akan dievaluasi oleh tim dokter. Apakah ini bisa misalnya dengan dosis sekian diturunkan menjadi sekian, kira-kira apa perubahan yang dialami oleh pasien itu sendiri. Nah, di sini intinya kalian atau kita semuanya wajib banget nih untuk nurut apapun yang disarankan oleh dokter. Nah, yang kedua ada ini yang tetap ya berangkat dari apa yang saya alami. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang lain, bisa saling sharing. Nah, yang kedua adalah harus menata pola hidup. Nah, apa yang dimaksud menata pola hidup? Yang pertama yaitu dari kebersihan hidup. Nah, ini harus benar-benar dijaga ya teman-teman. Kemudian juga selain kebersihan dari sisi lingkungan, juga harus kebersihan makanan dan lain sebagainya. Jadi ketika misalnya makan sayur, ini harus benar-benar dicuci sampai bersih, ataupun makan buah-buahan harus dicuci sampai bersih. Kemudian pola-pola hidup yang lainnya seperti olahraga yang teratur, tapi yang ringan-ringan menyesuaikan dengan kemampuan fisik kita. Yang sampai kita sebagai odapus olahraganya angkat-angkat, nah ini akan nanti justru memperparah gitu ya. Jadi olahraga ini memang harus dilakukan paling tidak seminggu 3 kali, tapi yang ringan-ringan saja sesuai dengan kemampuan fisik kita. Oke, yang ketiga, kita harus bisa memperbaiki atau menjaga pola makan. Nah, kalau saya pribadi, saya bertahun-tahun terkena lupus. Nah, ini memang tidak bisa instan makanan apa saja yang bisa masuk dan tidak bisa masuk ke tubuh saya. Tapi yang jelas, odapus yang pernah saya alamin, informasi yang saya terima dari tim dokter saya. Nah, di sini odapus tidak diperkenankan untuk makan yang mengandung gluten, ya, tepung-tepungan itu. Kemudian yang kedua, yang mengandung bahan-bahan pengawet ya teman-teman. Mie instan, kemudian bahan-bahan pengawet yang lainnya ya, pokoknya makanan-makanan yang ada bahan pengawetnya sebaiknya atau bahkan wajib untuk dihindari ya teman-teman. Misalnya apalagi minum-minuman berkaleng, minum-minuman kemasan, nah itu jangan sampai diminum. Karena tubuh kita sudah sakit, nah kita butuh sesuatu yang sehat untuk masuk ke tubuh kita. Jadi di sini harus benar-benar bisa menjaga pola makan ya.
apa yang masuk ini kita perhatikan dan kita evaluasi juga apakah ini bisa diterima baik oleh tubuh kita atau tidak. Nah, sebagai sharing saja, saya sendiri selain dari inti yang dilarang oleh para tim dokter, nah di sini saya juga mengenali diri sendiri. Tadi ya, makanan apa yang kira-kira ketika saya makan itu tidak bisa diterima. Misalnya, saya makan sayur terong. Nah, di sini pada kondisi normal, ketika saya fit, itu tubuh saya bisa menerima. Tapi pada kondisi tertentu, nah ketika saya makan terong, ini saya bisa lemes. Nah, ini hal-hal seperti ini yang bisa mengenali adalah diri kita sendiri. Kemudian misalnya yang kedua saya biasanya makan sayur bayam, kemudian sawi. Nah, ini juga kita harus evaluasi. Nah, sayur bayam, sawi ini bisa menaikkan tensi darah gitu ya, teman-teman. Nah, saya pribadi makan sayur itu adalah wajib, tapi harus saya selang-seling. Misalnya hari ini sawi atau bayam yang mengandung zat besi tinggi, nah besoknya saya harus imbangi dengan kangkung. Nah, kalau bayam terus 1 minggu saya bisa ngedrop gitu ya, teman-teman, meskipun itu sayuran. Nah, ini yang tahu adalah diri kita sendiri, dan masing-masing pasien lupus ini bisa berbeda-beda. Ini berangkat dari yang saya alamin ya, teman-teman. Kemudian ketika makan telur saya 1 hari masih bisa. Ketika besoknya telur lagi saya masih saya langsung drop. Nah, bisa makan telur tapi beberapa hari kemudian. Nah, ini hal-hal yang kita sendiri wajib untuk mengenali. Kemudian saya di sini juga tidak bisa makan makanan yang mengandung gas tinggi. Misalnya mangga, rambutan, kemudian juga durian, meskipun itu enak ya. Nah, itu saya juga tidak bisa. Tubuh saya langsung kesakitan, langsung sesak nafas ya kalau durian. Nah, itu teman-teman semuanya. Kemudian juga kalau bisa hindari gula pasir ya, teman-teman. Kalau saya pribadi tidak boleh ya untuk gula pasir terlalu banyak, tapi bisa diatasi manis-manisnya dengan madu, kurma, atau gula aren. Kalau kurma saya juga nggak bisa, tapi kalau madu bisa gitu ya. Itu tadi yang ketiga. Yang berikutnya, yang keempat ya teman-teman, kita harus menjaga pola pikir. Kenapa sih pola pikir itu penting? Karena poin pertama sampai ketiga tadi, meskipun kita sudah melakukan, ketika pola pikir kita ini kurang baik, moodnya kurang stabil, maka semua itu bisa percuma. Ini berangkat dari yang saya alamin. Saya sudah ikut kontrol, sudah rajin ke rumah sakit, kemudian saya menjaga pola hidup, menjaga pola makan, tapi pola pikir sedang kurang stabil, emosional kurang stabil, moodnya kurang stabil. Nah, ini dropnya akan jauh lebih cepat daripada saya misalnya salah makan gitu ya. Salah makan mungkin imbasnya meskipun drop tidak secepat ketika pola pikirnya terganggu gitu ya. Terganggu ini dalam artian ya kita cemas dengan sendirinya, kemudian kita galau dan lain sebagainya, kemudian kita negative thinking. Nah, itu juga bisa sangat-sangat mempengaruhi, apalagi kalau kita ketakutan. Karena saya pernah hampir 4 tahun ya, saya berada dalam kondisi kecemasan. Saya takut dengan penyakit ini akan membawa saya bla 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 dan lain sebagainya. Itu justru terjadi. Apa yang kita pikirkan, itulah yang akan terjadi pada tubuh kita. Maka sehendaknya kita harus berpikir yang baik-baik ya teman-teman. Ketika hari ini kita sakit, alhamdulillah, tidak apa-apa, insya Allah kita besok sehat. Dan kita sugesti diri kita sendiri, sampai masuk ke alam bawah sadar kita bahwa kita ini baik-baik saja. Nah, banyak yang bertanya dari kemarin ya teman-teman, kok saya masih bisa bekerja? Nah, ini, apakah tidak capek gitu ya? Nah, ini yang saya lakukan. Kenapa saya masih bisa bekerja sebagai seorang odapus, kadang malah sampai larut malam masih beraktivitas. Nah, di sini saya sangat menomorsatukan pola pikir ya teman-teman. Jadi ketika saya bekerja dan lain sebagainya, memang itu sudah atas persetujuan dari dokter dengan prosedur yang harus saya jalankan. Nah, kemudian di sini dibantu, saya selalu mensugesti alam bawah sadar saya bahwa saya baik-baik saja. Dan alhamdulillah ketika saya drop kecapean, nah itu cepat pulihnya. Tapi berbeda ketika pikiran saya sedang kacau, pikiran lagi tidak enak, nah itu sangat mudah drop dan lama ya biasanya mengikuti pikiran saya kembali stabil. Jadi misalnya begini teman-teman, kalau hari ini saya tidak mood gitu ya, nah 5 hari saya tidak mood, maka 5 hari itu pula saya sakit. Tapi ketika saya mood, nah ini cepet banget pulihnya, lebih cepat daripada saya salah makan gitu ya teman-teman. Salah makan memang sakit, tapi tidak separah ketika pola pikir tidak terkendali. Maka poin pentingnya apa teman-teman? Jadi di sini ketika kita diponis sebagai seorang odapus, kita harus benar-benar menjaga pola pikir kita. Jangan sampai kita memikirkan sesuatu hal yang dapat menyebabkan fisik kita lemah atau terganggu. Kita terima dengan ikhlas, kita bersahabat dengan lupus, dan kita pasti bisa.
kita masih memiliki kesempatan yang sama sebagai teman-teman yang lain, dan insya Allah atas bantuan Allah, Allah yang akan membantu kita, Allah yang akan mempermudah dan melancarkan semua urusan kita. Jadi jangan sampai dibuat pusing, cemas, dan lain sebagainya, karena itu nanti akan memperparah kondisi kita sendiri. Oke, itu tadi apa yang bisa saya sharingkan ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya di luar sana yang sama kondisinya seperti aku. Jadi kita semuanya memang harus nurut sama dokter, kita harus pandai menjaga pola hidup, kita harus pandai menjaga pola makan, dan juga kita harus pandai menjaga pola pikir. Pola pikir ini termasuk ketika kita diomongin yang jelek-jelek oleh orang lain, ya sudah, abaikan saja, angin berlalu. Mereka berbicara seperti itu pada kita karena mereka tidak paham kondisi kita, mereka tidak tahu apa yang terjadi sama kita. Orang lain hanya menilai kita dari luarnya saja, tapi dari dalam hanya kita sendiri yang tahu. Misalnya dulu saya sampai pakai payung karena tidak bisa terkena matahari, ya itu diolok-olok oleh orang. Ya biarkan saja, karena mereka tidak tahu. Itu tidak usah terlalu dipikirkan supaya tidak malah menjadikan diri kita lupusnya semakin menyerang gitu ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat, semoga kita semuanya sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.